Di ayat yang ke-35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ya, kita lihat di 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ayat itu berkata, jika engkaulah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Pemimpin-pemimpin berkata, kalau kamulah Mesias, selamatkan dirimu. Sekarang, kalau kamu orang raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi pikirannya apa? Turun dari kayu salib, supaya dia kembali melakukan kejahatan, melakukan dosa, dan melakukan segala yang dia mau. Pikiran si sebelah kiri. Tapi yang disalib sebelah kanan gak begitu. Dia melihat yang di sebelah kanan, yang Yesus itu. Dia lihat Yesus. Memang kita ini layak dihukum. Orang kalau sudah berkata kita ini layak dihukum, itu sebuah kesadaran. Kalau pemimpin-pemimpin merasa lebih tinggi melihat Yesus. Kalau yang namanya prajurit cuma mereka melihat Yesus jadi raja orang Yahudi. Kalau yang di sebelah kiri memandang Yesus, selamatkan dong, aku juga harus turun. Karena dia masih belum puas dengan hal-hal duniawi. Tapi yang sebelah kanan, kita memang layak untuk dihukum. Semua kejahatan kita harus dibalas setimpal dengan kejahatan kita. Dia dihukum tanpa berbuat dosa. Kami dihukum karena kejahatan kami. Saudara, yang sebelah kanan ini ngerti kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Pemimpin-pemimpin berkata seperti hasil usaha. Orang-orang menganggap sebagai upah. Tapi yang sebelah kanan gak punya kesempatan untuk memperbaiki diri lagi. Dia cuma berkata, ingatlah aku Tuhan. Ingat aku. Dan ajaibnya, ketika Tuhan menjawab, ini yang ajaib. Saat ini juga, saat ini. Walaupun Yesus dengan yang di sebelah kanan tergantung, Yesus berkata, saat ini, bukan 5 menit lagi, bukan 10 menit lagi, bukan ketika kamu menghembuskan nafas, saat ini juga, saat ini, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kasih karunia yang ditambahi apapun bukanlah kasih karunia. Setiap kali kasih karunia ada penambahan. Sebagai usaha, merasa lebih layak, merasa lebih berhak, merasa lebih rohani, merasa lebih tinggi, merasa memegang jabatan, merasa jadi pendeta, merasa diurapi, merasa dekat dengan Tuhan, merasa bahwa penyembahannya 30 jam sehari. Kalau sudah seperti itu artinya ada penambahan. Dan saat itu kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Nanti ya, satu kali setiap kita akan berada di tempat yang terang benderang. Setiap kita, setiap manusia, tidak ada yang terkecuali. Ketika
ketika kita berada di tempat yang terang benderang, gak ada yang bisa ditutup, dan juga gak ada yang bisa disembunyikan. Di tempat terang benderang itu, kita akan melihat diri kita yang sebenarnya. Di saat itulah kita baru tahu kasih karunia melampaui belas kasihan, melampaui pelanggaran kita, melampaui segala kejahatan kita.